Saya ngeliat beberapa orang itu membagikan soal tryout ketika tryoutnya masih berlangsung. Ada beberapa bahkan mereka tuh diskusi di grup Line atau Telegram pada saat tryoutnya tuh masih ada minta bantuan gitu. Saya nggak habis pikir ini tuh aneh, lucu, dan menurut saya sebenarnya nggak bagus buat diri teman-teman sendiri gitu. Karena itu sama aja kayak saya bangun kesiangan, yang ada bukannya saya buru-buru, tapi yang saya lakukan adalah bikin supaya jam saya lebih pagi gitu. Ibaratnya ini udah jam 9 tapi saya jadiin jam 8. Padahal ketika keluar rumah, ya ini semua masih udah siang, udah ada matahari. Dan kalau lihat jam masih pagi. Yaitu sama aja menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. Kalau ada meeting juga meetingnya udah telat walaupun di jamnya itu di setnya masih lebih pagi gitu kan. Dan itu yang teman-teman lakukan. Saya juga bingung kenapa sih nggak coba aja dulu nunggu pembahasan. Karena emang belajar itu emang harus salah dulu kalau nggak tahu. Kalau malah cuman nanya-nanya pembahasan doang nggak lewat di kepala itu nggak akan ngaruh buat teman-teman. Dan saya pikir itu juga penting soal karakter, soal kejujuran, karena kita tahu juga Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim itu juga ingin menggalakkan masalah karakter, dan itu yang akan saya coba bahas di podcast UTB Kuy kali ini. Kembali lagi di podcast UTB Kuy untuk teman belajar kamu episode ke-6. Ya sebenarnya pengennya bahas yang lain, tapi kali ini kita akan coba bahas tentang kejujuran. Nah tuh ayam juga kukuruyuk kalau misalnya udah pagi gitu, mau kita mencoba membohongi diri sendiri dengan ngubah-ngubah jam, udah kukuruyuk ya udah kukuruyuk. Dan itulah yang sebenarnya terjadi ketika teman-teman tidak jujur pada diri sendiri. Udah itu juga nipu diri sendiri, nipu orang lain pula, bikin hasil tryout jadi kacau gitu, IRT jadi nggak bener, walaupun belum tentu juga pembahasan yang ada di dalam grup yang didapetin di Twitter gitu bener. Jadi emang nggak ada faedahnya. Pengen gitu join. Nah jadi emang soal kejujuran ini, saya pikir kalau kita itu nggak jujur itu ada banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi ya. Ketika kita terbiasa untuk nggak jujur hal-hal yang kecil, maka ketika ada hal besar nanti juga susah gitu untuk kita mau jujur. Karena itu udah jadi behavior, udah jadi kebiasaan kita. Dan ini udah pernah dibahas juga di Hujan Tanda Tanya, gimana bahwa kan kebohongan yang putih sekalipun itu juga ngaruh di otak. Dan lama-lama walaupun awalnya kita tuh ragu nih mau berbohong, deg-degan apa segala macam, lama-lama ini beradaptasi. Lama-lama kita terbiasa dengan kebohongan, jadi melakukan kebohongan yang lebih besar tuh udah lebih biasa. Tapi ada sebuah kutipan yang bilang bahwa orang yang bebas di dunia ini adalah orang yang tidak punya apapun itu yang dia sembunyikan. Kalau kita berbohong berarti kita punya sesuatu yang kita sembunyikan, dan itu membuat kita akan terpenjara. Ada banyak serial TV yang saya tonton yang sering menggambarkan ini. Pertama tuh serial Suits. Itu ceritanya tentang orang yang super jenius. Dia punya eidetic memory. Jadi dia baca sekali tuh udah langsung hafal. Dia sebenarnya kerjaannya sehari-hari itu jadi joki untuk ya UTBK tapi di US, tapi untuk hukum, untuk masuk ke law school gitu. Nah, dia akhirnya karena kepintarannya dia dapat pekerjaan walaupun dia tuh nggak punya ijazah hukum gitu. Dia tuh nggak boleh sebenarnya praktek hukum jadi pengacara. Tapi dia lakukan itu, cuman ya itu hidupnya tuh nggak pernah tenang sampai akhirnya ya suatu saat dia akan membayar itu gitu. Intinya kebohongan ini suatu saat akan kebohongan ini akan menjadi pondasi yang rapuh gitu. Ketika kita membangun sesuatu di atas kebohongan, lama-lama dia akan runtuh. Sama kayak film politik yang serial yang namanya House of Cards. House of Cards itu ibaratnya kartu kita tumpuk-tumpuk, tapi begitu udah kartu yang bawah diambil itu udah fondasinya runtuh semua. Dan seperti itu juga kebohongan gitu. Dan ini yang menurut saya langkah orang-orang yang jujur. Kita tentunya pengen bangsa ini jadi bangsa yang lebih baik, nggak banyak yang korupsi, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, dari hal-hal kecil kayak gini gitu, sesimpel tryout ini. Karena
Ya ngapain sih untuk tryout aja harus dibela-belain segitunya cari jawaban. Toh ini tuh buat latihan teman-teman sendiri. Nilai bagus di tryout ini belum tentu jaminan teman-teman ngerti, dan juga itu bukan UTBK itu sendiri gitu. Jadi untuk apa berbohong? Untuk apa menipu diri sendiri? Untuk apa merugikan orang lain dengan nilai-nilai yang semu, membuat orang lain juga kesel? Ngapain? Itu nggak sehat. Dan ya buat yang merasa dirugikan dengan adanya hal-hal ini, buat yang ngerasa risih, nggak nyaman, saya bisa ngerasain itu yang teman-teman rasakan ketika teman-teman jujur lalu ngelihat orang lain nggak jujur. Itu juga yang saya sering alami gitu. Saya memang bukan orang yang sempurna juga lah, tentunya saya juga zaman dulu tuh rusuh lah. Saya bukan termasuk anak-anak yang nurut dan disiplin, sering bolos, dan pernah juga saya nyontek. Tapi semakin kesini saya jadi tahu gitu, kalau UTBK tentunya nggak bisa nyontek ya dulu. Maksudnya ujian-ujian kayak gitu nggak mungkin lah kita nyontek. Ujian-ujian di ITB juga bisa sih, tapi sebenarnya ITB sendiri juga selalu menggalakkan bahwa jangan menyontek. Dan ketika ada hal kecil terkait menyontek ini yang kita lakukan, itu juga ya kayak yang saya bilang tadi, bikin nggak tenang gitu. Bayangin kalau kamu nyontek terus itu jadi masuk bekal kamu, bikin kamu dapat nilai bagus, masuk ijazah, berarti ijazah kamu tuh ada unsur itunya gitu. Ya tentunya manusia semua belajar, nggak ada yang sempurna, tapi sedari dini menurut saya penting banget untuk memupuk kejujuran ini, karena kejujuran juga itu sangat membantu ketika teman-teman mau jadi orang yang hoki, orang yang beruntung. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, karena sains juga, penelitian-penelitian tuh banyak yang bilang bahwa orang itu bisa beruntung karena dia mau jujur sama dirinya sendiri, tahu kekurangannya sendiri kayak gimana. Karena kalau kita nggak jujur sama diri sendiri tentang kekurangan kita nggak akan bisa memperbaiki diri kita ke depannya. Makanya penting banget untuk jujur sama diri sendiri. Dan buat saya pribadi ada 3 cerita yang saya sangat terkesan, maksudnya bangga dan lega waktu itu saya mengambil pilihan itu gitu. Pilihan pertama, ujian kejujuran saya adalah dulu waktu saya tingkat 2 di ITB, saya pernah ditawarin untuk jadi joki untuk ujian masuk PTN, masuk kedokteran. Ya, saya tingkat 2 tuh 2009 lah barangkali. Iya, 2009. Dan itu gak main-main tarifnya. Untuk jadi joki itu bayarannya bisa ratusan juta satu kali ngejoki gitu. Apalagi kalau ada banyak gitu kan. Tapi ya waktu itu saya dilema. Cuman ngobrol-ngobrol sama banyak orang, dan orang yang pernah melakukan itu juga bilangnya sih kayak gitu tuh biasanya duitnya nggak lama, apalah. Ya konsultasi sama orang tua juga, orang tua tidak menyarankan untuk ngambil kesempatan itu, walaupun ya itu duit, beneran duit. Dan ya alhamdulillahnya nggak saya ambil, karena di tahun-tahun segitu juga ada beberapa mahasiswa ITB yang jadi joki terus ketahuan gitu, dan akhirnya beberapa ya harus keluar dari ITB karena itu gitu. Maka itu saya jadinya bersyukur banget waktu itu saya tidak mengambil kesempatan itu, walaupun ya satu aja bisa hampir 100 juta atau 100 lebih gitu, lupa. Di tahun 2009 saya waktu itu masih umur 16 tahun ditawarin uang segitu gitu kan. Belum kalau nanti dapat lagi kan banyak gitu. Terus itu satu. Hal kedua yang saya sampai sekarang terkesan ketika saya waktu itu harus mengulang suatu mata kuliah. Jadi sebenarnya nilai saya itu udah C. Udah C itu sebenarnya udah lulus, dan saya waktu itu malas untuk belajar lagi karena saya tahu nilai UTS 2 saya itu jelek banget, UTS 1-nya bagus, dan ujiannya ini UTS 2 mepet banget. Saya males lah waktu di ITB. Teman saya udah bilang, ayo Fik, ikut aja ujian, kita udah setting kursinya, lu tinggal datang. Saya nggak datang. Ternyata kalau nggak datang, yang C itu malah jadi nggak lulus. Akhirnya saya nggak lulus. Tapi saya lega banget, karena saya nggak punya utang nilai yang saya dapat dari menyontek gitu. Karena saya ingat juga dulu kan saya punya keinginan waktu itu jadi ketua himpunan atau apa ya.
Kan memang kalau tugas-tugas dulu beberapa orang ya kita suka deadliners, kadang jiplak-jiplak punya temen, walaupun ya di paraphrase gitu kan biar nggak ketahuan, karena nggak boleh jiplak-jiplak banget. Terus ya saya dulu sih mikirnya kalau misalnya guru tahu itu mungkin nggak apa-apa atau apa, karena bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Tapi ada juga orang yang waktu itu mengkritik saya gitu, bahwa saya dibilangnya tidak berintegritas. Ini cuma satu doang sih, cuman itu berkesan banget yang membuat saya jadinya titik balik, pengen berusaha sebisa mungkin tidak nyontek gitu loh, mengurangi lah yang hal-hal yang kayak gitu, yang apalagi yang hitam putihnya jelas gitu. Dan itu saya juga jadi ingat orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang ketika dia tuh pengen menyuarakan sesuatu yang benar, kadang itu bisa tertutupi oleh integritasnya sendiri gitu. Jadi ada orang waktu itu di kampus tuh dia sangat-sangat aktif apa segala macam, tapi begitu orang tahu ternyata dia tuh aslinya tukang nyontek, omongan dia tuh bahkan bukan tukang nyontek kali, orang cuman sekali aja ngeliat dia nyontek terus udah orang nggak lagi nganggap omongannya. Itu loh bahayanya kita suka tidak jujur tuh, ya orang nanti jadi kedepannya nggak percaya gitu. Nah hal ketiga adalah ketika saya lagi S3. Jadi sebenarnya ada banyak banget alasan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari S3, tapi salah satunya juga faktor yang menyebabkan adalah saya nemu bahwa di riset saya ini ada yang salah, saya kerjainnya salah. Itu semua orang nggak tahu. Sebenarnya kalau saya bohong-bohong aja, saya biarin aja, itu bisa terjadi sih, saya mungkin bisa lulus cepet waktu itu. Tapi karena saya tahu itu salah, terus ternyata begitu coba dibenerin ini susah gitu. Itu juga bikin saya agak frustasi waktu itu, dan saya memilih untuk ya udah kalau emang nggak bisa nggak perlu dipaksain gitu, daripada saya harus berbohong atau mengurangi standar. Ya itu sisi ada positif ada negatifnya, karena saya perfeksionis. Tapi ya udah akhirnya saya keluar dari S3 dan jadilah saya memulai ini semua gitu. Kalau itu nggak terjadi ya nggak akan sampai di sini saya. Dan itu juga banyak kasus di Indonesia pun ada plagiarisme, orang udah jadi doktor, orang udah jadi profesor, bikin hal-hal yang plagiat, ya dicabut gelarnya gitu. Ada orang dulu lupa, pokoknya dia ibaratnya hampir setiap berapa hari sekali tuh bikin publikasi ilmiah, risetnya banyak banget, heboh tuh satu dunia, dia mendapatkan penghargaan macam-macam. Begitu diteliti datanya ternyata dia fabrikasi, dia buat-buat, ya udah dicabut gitu. Ada juga perusahaan-perusahaan di Amerika tuh dibilangnya the next Steve Jobs, bikin alat untuk ngecek kesehatan dengan cepat lah, alat uji lab dengan cepat, cuman sekali suntik, namanya Theranos. Banyak banget yang ketipu, tapi ya akhirnya runtuh juga gitu. Jadi semua yang awalnya tuh nggak baik, ya ujung-ujungnya tuh juga akan nggak baik gitu. Lama-lama yang namanya kebohongan itu akan terungkap juga, dan itu nggak akan tenang diri kita. Makanya saya juga walaupun menjalani bisnis ini itu juga berat juga, sampai sekarang pun saya masih berjuang untuk jujur, untuk tidak ubah-ubah data, karena itu hal atau praktek yang sangat umum di dunia startup gitu. Bahkan saya pikir dunia startup ini dunia orang-orang yang idealis, ternyata idealisme itu banyak juga yang berubah karena dikejar harus ngasih progres buat investor. Kaget juga saya ketika tahu kenyataan ini gitu. Ternyata orang-orang lain tuh nggak sedikit yang melakukan itu. Saya malah pernah ditanyain, lu juga pasti mainin data kan dikit-dikit, padahal saya enggak gitu. Dan itu kenyataan yang sangat miris. Tapi ya kita percaya aja kalau kita jujur, itu artinya kita udah menang dengan sendirinya. Karena ada yang bilang kita tuh nggak akan ditanya kenapa kita menang atau kalah, tapi gimana cara kita menang atau kalahnya, gimana cara kita berperangnya, dengan nilai apa kita berperang. Dan itu adalah game yang sebenarnya gitu. Karena kalau lihat di film-film superhero kan juga gitu kan. Saya dulu pernah nonton Supergirl. Supergirl ini nggak pengen ngebunuh orang, tapi musuh-musuhnya gampang banget ngebunuh orang. Kan susah. Nah itu yang terjadi juga sama kita. Tapi saya percaya emang kalau misalnya kita jujur, mungkin kita akan dijauhi orang. Kalau kita berusaha menjadi pribadi yang positif, mungkin kita akan dijauhi orang. Nggak begitu banyak lah teman. Mungkin teman-teman jadi nganggapnya kita apaan sih, tukang ngadu, tukang apa. Tapi kita akan mendapatkan teman yang tepat kalau kita jujur. Dan kalau kita jujur,
Itu mudah-mudahan buat diri kita sendiri manfaatnya besar, kita jadi lebih dipercaya orang lain, dan terutama untuk konteks UTBK ini kita bisa memperbaiki diri sendiri. Kita tahu progres kita di mana, kita bisa belajar dari kesalahan, karena tanpa ada proses do review learn apply, kalau kita cuma ambil sana, ambil pembahasan, comot sana comot sini, nggak nyoba dan nggak mempelajari benernya gimana, itu nggak akan masuk ke otak gitu. Dan ingat, UTBK nggak bisa nanya-nanya teman gitu kan. Ya gitu aja. Makanya kalau misalnya butuh pembahasan, please langganan Pahamify yang premium, biar guru-guru juga seneng. Oke? Ya gitu aja dulu untuk podcast UTB Quiz kali ini, episode 6. Sampai jumpa di podcast UTB Quiz berikutnya. Pahamify, belajar jadi seru.